Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal hayati wal afiyah. Summa alhamdulillah alladzi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini, di tempat yang suci dan diistimewakan oleh Allah ini, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan. Realisasi dari syukur ini tidak henti-hentinya kita diingatkan di atas mimbar ini. Mari kita berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman dalam artian berupaya lebih dari yang sebelumnya. Berupaya untuk mentelaah kehidupan-kehidupan yang senantiasa kita lalui. Saat ini, hari-hari ini, pekan ini, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dipertontonkan untuk kita, dihadapkan untuk kita, semua kita melihat sebagian hamba Allah yang diberikan kesempatan, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji telah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah ini mengantarkan kepada kita untuk ingat akan sesuatu, akan tanda-tanda, akan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa di bulan Dzulhijjah dan peristiwa ibadah haji. Bahkan kita kenal dengan Idul Kurban, salah satu pengorbanan yang luar biasa. Setidaknya ada dua pengorbanan yang dapat kita ambil dari peristiwa hamba Allah yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Yang pertama, pengorbanan seorang ayah dan anak Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai saat ini tempat ini diabadikan. Kurang lebih 1 kilometer dari tempat melempar jumrah. Di sana dikenal dengan istilah Bukit Jabal Kurban. Ada togah di sana, ada tempat di sana, bahwa disitulah pernah terjadi peristiwa seorang anak merelakan dirinya untuk dikurbankan sang ayah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang sangat dicintainya, anak yang digadang-gadang oleh orang tuanya, anak yang sayang kepada orang tua harus merelakan sesuatu yang sangat berat. Tetapi peristiwa itu terjadi, peristiwa itu menggambarkan bagaimana pengabdian seorang anak dan seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat, diabadikan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anak itu sudah menginjak dewasa, sudah agak besar, ditanya oleh sang ayah, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Jawaban yang luar biasa, dikatakan qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin.
Aku adalah orang, insya Allah bagian dari orang-orang yang sabar. Maka laksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini hampir setiap kita tahu. Setiap kita hafal bagaimana sang ayah dan sang anak merelakan dalam rangka pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa kurban yang kedua terjadi juga di Makkah Al-Mukarramah. Seorang yang sangat luar biasa peduli terhadap Ka'bah, Syaibah Abdul Muttalib. Kala saat itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah dalam usia yang cukup tua, tidak mempunyai seorang anak, peduli terhadap Ka'bah, sementara orang-orang lain sudah tidak lagi peduli kepada rumah Allah itu. Maka Abdul Muttalib kemudian berpikir, kalau saya meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuanganku? Sedangkan dalam usia tua ini aku tidak mempunyai seorang anak. Maka berjanji di depan Ka'bah itu, kalau aku punya anak bahkan sampai 10, maka anakku yang ke-10 ini akan aku kurbankan di depan Ka'bah itu. Lahir anak yang pertama, kedua, ketiga, dan apa yang terjadi para jamaah sidang Jumat rahimakumullah? Anak yang ke-10 dari Abdul Muttalib bernama Abdullah. Janji harus ditunaikan. Abdul Muttalib harus mengorbankan sang anak di depan Ka'bah itu karena pernah berjanji ketika tidak punya anak. Maka tatkala harus mengorbankan itu, diprotes oleh masyarakat sekitar Mekah. Wahai Abdul Muttalib, silahkan engkau mengorbankan anak, begitu banyak anak yang engkau miliki, tapi jangan engkau korbankan Abdullah, karena kami cinta kepada Abdullah. Mencari solusi, akhirnya harus diganti atas undian itu dengan 10 ekor unta. Dilakukan undian, kena Abdullah yang harus dikorbankan, maka 10 ekor unta dikorbankan di depan Ka'bah itu. Undian yang kedua kena Abdullah lagi, 20 ekor unta disembelih di depan Ka'bah itu. Sampai 100 ekor unta disembelih mengganti nyawa sang anak yang bernama Abdullah itu. Pengorbanan ayah luar biasa. Tidak sedikit harga 100 ekor unta, tetapi demi nyawa anaknya untuk mengganti nazar yang pernah disampaikan, maka direlakan 100 ekor unta itu dikorbankan oleh Abdul Muttalib. Demikian juga sang anak para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala hati tertaut pada seorang perempuan, tetapi Abdul Muttalib tidak menyukai karena perilaku perempuan itu tidak disukai oleh sang ayah, maka dibimbinglah Abdullah itu masuk ke dalam rumah, dan di rumah itu ada seorang perempuan yang bernama Aminah. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ini adalah orang yang akan mendampingimu, dan akhirnya terjadi sang anak menyetujui apa yang diinginkan sang orang tua, menikahlah Abdullah dengan Aminah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa kurban, dua hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketaatan anak kepada orang tua dan bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Layak kita contoh, layak kita teladani bagaimana kita sebagai orang tua harus mau mengorbankan diri kita, mengorbankan yang kita miliki demi kebahagiaan anak, bahkan demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sang anak, pasti orang tua tidak menginginkan yang tidak baik terhadap anaknya. Orang tua tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Bisa jadi apa yang dipilih oleh orang tua itu untuk sementara tidak disukainya, tetapi justru itu pilihan yang terbaik untuk masa depannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, pada saat pelaksanaan ibadah haji itu dipertontonkan untuk kita betapa mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji itu memakai pakaian-pakaian yang hampir sama. Pakaian itu menunjukkan dan menandakan bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Di tempat yang sama, di Arafah, mereka memakai pakaian yang sama. Pada saat tawaf mereka memakai pakaian yang sama. Pada saat sa'i mereka memakai pakaian yang sama, padahal sebelumnya mempunyai status yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka pada saat memakai pakaian yang sama itu, seakan-akan mengatakan, tanggalkan pakaianmu yang sebelum ini engkau kenakan. Pakaian itu adalah simbol perbedaan.
Dengan pakaian orang muda dikenali dari mana mereka berasal. Dengan pakaian anak yang sekolah itu dapat dikenali tingkatannya tingkatan apa. Tetapi pakaian itu harus ditinggalkan karena semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbeda. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Yang berbeda di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka tidak boleh kita dengan harta yang kita miliki seperti takbir yang kita baca pada saat kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seberapapun tinggi jabatan kita, Allah Maha Tinggi. Seberapapun kaya kita, Allah Maha Kaya. Seberapapun pandai kita, Allah Maha Mengetahui. Karena itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, nilai-nilai yang semacam ini tentu saja bukan monopoli mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji, tetapi buat kita tentu harus kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, yang itu artinya iman kita, ibadah kita, pemahaman kita, dan pengetahuan kita meningkat seperti yang dipesankan oleh khotib yang naik di atas mimbar. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan meneladani yang semacam ini, mengerjakan hal yang sedemikian ini, iman kita semakin mantap di hadapan Allah, perilaku kita semakin baik di dunia, kita bahagia di dunia, dan akhirnya disejahterakan oleh Allah di akhirat di surganya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.